Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih sudah mengklik video aku lagi. So kali ini aku akan nge-share jadi gini, awalnya aku tuh kenapa aku bikin konten yang ini, karena aku terinspirasi dari pertanyaan temen aku. Ini yang ini nih, tolong kasih tutorial cara menjadi kaya tanpa bekerja. Suhu. Oke. Definisi kaya bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang menyebut 10 digit uang dia sudah kaya, atau 12 digit uang baru dia bisa menyatakan dia adalah orang kaya. Tapi tentunya video yang akan aku bahas kali ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan banyak uang tanpa perlu kita bekerja. Nah, hal yang harus pertama teman-teman lakukan adalah dengan cara menciptakan yang namanya passive income. Nah, jika teman-teman belum tahu apa yang namanya passive income, ayo kita perkenalan dulu. Passive income ini adalah sebuah pendapatan pasif yang bisa kita dapatkan tanpa kita harus melakukan apa-apa. Mau kita tiduran aja di kamar, atau mungkin kita gogoleran aja, atau kita jalan-jalan aja, kita bisa dapat pendapatan itu. Nah, tentunya untuk mendapatkan passive income ini kita harus melakukan banyak cara. Misalnya investasi di bidang properti, atau mungkin deposito, atau mungkin tabungan emas, dan lain-lain. Caranya adalah, misalkan kita sudah mengumpulkan sejumlah uang, kemudian kita menginvestasikan uang tersebut, dan keuntungannya bisa kita pakai untuk ngebayarin biaya hidup kita tanpa perlu kita bekerja. Nah teman-teman, ini aku kasih sedikit contoh perhitungannya ya. Pertama, teman-teman bisa ngitung berapa besaran pengeluaran per bulan. Tapi ya biar lebih realistis ya teman-teman, ini passive income-nya kita targetkan untuk menutupin pengeluaran pokok kita aja ya. Nah, misalkan untuk bulan ini teman-teman kan udah ngeluarin banyak pengeluaran, tapi yang dihitung adalah yang pengeluaran wajib aja. Kayak misalnya jalan-jalan, shopping atau apa itu yang kayak maksudnya bisa di nanti dulu gitu ya, maksudnya nggak harus sekarang, itu kita coret dulu. Kita akan menghitung pengeluaran yang benar-benar kita butuhkan. Kalau misalkan kita nggak mengeluarkan, itu kita kayak nggak bisa gitu loh. Nah, anggap saja teman-teman pengeluaran dalam sebulan itu yang wajib saja, yang kalau teman-teman nggak bisa mengeluarkan, itu teman-teman nggak bisa hidup gitu. Misalkan totalnya 5 juta rupiah. Nah, 5 juta tadi, pengeluaran pokok tadi itu dijadikan total 1 tahun. Jadi 5 juta dikali 12 bulan. Totalnya kan ada 60 juta per tahun. Nah, yang ketiga, kita tuh harus ngitung, kita tuh butuh aset atau investasi itu berapa. Dan uang itu tuh harus diinvestasikan ke produk yang returnnya berapa. Biar kita bisa dapat 60 juta per tahunnya. Nah, misalnya nih, kita mau taruh uang kita di deposito, yang return atau bunga bersihnya 5%. Nah, itu udah setelah pajak ya, 5% tadi. Nah, berarti 60 juta dibagi dengan 5% sama dengan 1,2 miliar. Wow. Nah, logikanya itu sebetulnya sederhana. Misalnya nih, kita punya uang 1,2 miliar. Kemudian kita investasikan ke deposito yang returnnya 5% per tahun, maka akan dapat 60 juta per bulan. Nah, bunga deposito inilah yang akan membiayai hidup kita tanpa perlu kita bekerja lagi. Jadi formulanya itu gampang banget. Kamu cukup cari tahu berapa sih pengeluaran kamu per bulan, dan return investasi di mana teman-teman akan menaruh uangnya untuk diinvestasikan. Tapi ada satu hal nih yang belum kita bahas. Apa itu? Yaitu inflasi. Jadi gini, biaya hidup kita sekarang yang 5 juta per bulan,
mungkin akan beda ya untuk tahun depan atau mungkin beberapa bulan ke depan. Nah, jika kita cek di Badan Pusat Statistik, inflasi dalam 5 tahun terakhir itu sekitar 4% per tahunnya. Nah, cara kita memasukkan inflasi ini ke dalam formula yang tadi kita ngitung nih, return investasinya akan kita kurangin dengan inflasi tentunya. Jadi gini, kita ulangi ya, pengeluaran 60 juta per tahun dibagi 5% dikurangi 4%. Sama dengan berapa? Coba hitung. 6 miliar, ya Allah. Tapi ya sebetulnya menurut aku deposito itu lebih pasnya nih untuk orang kaya yang uangnya udah gede gitu ya. Nah lalu gimana seperti kita yang hanya remah-remahan berlian aja lah ya, remah-remahan berlian. Terus kita mau menginvestasikan uang kita di mana? Nah, mungkin teman-teman bisa ke reksadana pendapatan tetap yang mungkin returnnya 8% per tahun, atau mungkin ini bisnis franchise. Nah, tentunya kita harus pilih produk atau investasi yang lumayan rendah resikonya. Nah, jadi kalau aku rekap lagi formulanya, untuk menghitung passive income, pengeluaran per bulan dikalikan 12 dibagi dengan return investasi dikurangi inflasi. Nah, pertanyaan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mendapatkan uang sebanyak ini. Nah, sedikit bocoran, mungkin ada cara bagaimana kita bisa mendapatkan income. Mungkin yang pertama ya, misalnya dari pekerjaan kita nih yang sekarang. Mungkin caranya dengan kita memperdalam ilmu dan kemampuan, biar kita deserve promosi, mungkin akan mendapatkan kenaikan gaji. Nah, misalnya teman-teman kerja nih di bank, gajinya 5 juta per bulan. Nah, cari tahu tuh gimana caranya gaji bisa naik ke 8 atau 10 juta per bulan. Salah satunya mungkin dengan cara upgrade skill. Kita bisa ikut pelatihan atau mungkin kayak ikut seminar-seminar yang kita akan dapat kayak sertifikat yang akan menunjang kenaikan pangkat atau gaji kita gitu. Nah, cara lain adalah mungkin kayak side job, kita sambilan jual produk atau jual jasa. Misalnya gini, teman-teman kerja di bank dengan penghasilan 5 juta per bulan, tapi di waktu senggang teman-teman tuh kayak bisa open PO buka open PO kue, donat atau apa gitu. Yang tentu saja penghasilannya nanti akan bertambah dari penghasilan gaji pokok kita ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman gini, teman-teman tuh cari tahu orang-orang tuh sekarang butuhnya apa. Nah, dari sini teman-teman bisa membaca peluang untuk biar teman-teman tuh ada tambahan dari selain dari gaji tersebut ya teman-teman. Tapi ya balik lagi ya, ini awalnya memang kita harus benar-benar kayak harus bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang banyak dulu, baru kita bisa menghasilkan uang dari passive income tersebut. Ya pokoknya balik lagi berarti kita harus kerja keras ya. Ya begitu teman-teman menurut aku sih.